Akibat kemaruk bermain judi secara dalam talian, seorang lelaki yang juga anggota polis. Ada kabar bagus nih buat para penjudi online yang suka depo-depo tuh. Jadi begini Bang, pemerintah akan memberikan bansos kepada korban-korban judi online. Udah baca berita ini belum? Jadi pemerintah itu lagi mempertimbangkan kalau korban judi online itu bakal masuk ke data penerima bansos. Menteri Kebanggaan 02 nih, Menko PMK usul masukkan korban judi online menjadi penerima bansos. Akibat kemaruk bermain judi secara dalam talian, seorang lelaki yang juga anggota polis dibakar isterinya di kediaman mereka di Jawa Timur, Indonesia Sabtu lalu. Mangsa dikenali sebagai Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 28 tahun, sempat dikejarkan ke Hospital Kota Mojokerto namun dilaporkan meninggal dunia akibat melecur teruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Indonesia dalam keadaan gawat darurat judi online. Dari mulai yang remaja hingga yang sudah dewasa, sudah berumah tangga. Bahkan terkait Indonesia gawat darurat judi online ini sering sekali memakan korban. Yang berumah tangga cekcok sama suami dan istrinya. Nanti ujung-ujungnya bisa melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Pada seperti kemarin ya, ada sebuah berita yang viral terkait oknum anggota polis yang kemaruk dalam judi online sehingga istrinya memuncak amarah, dan istrinya ini juga seorang polisi, dan beritanya juga viral sampai di Malaysia. Bayangkan, Indonesia gawat darurat judi online. Sampai-sampai Bapak Presiden kemarin juga ikut berstatement dan ikut menghimbau para warga Indonesia kalau punya uang ditabung, jangan dibuat main judi. Dan judi online ini menjamur ya, dari pelosok desa hingga sampai perkotaan. Kalau Bapak Presiden kemarin ngomong statement seperti itu agak terlambat Pak, padahal udah dari tahun-tahun kemarin. Kalau menurut pandangan saya, solusinya untuk di pelosok kampung, harap-harap polisi mengadakan operasi. Warung yang buka tengah malam itu harus ditutup. Biasanya para anak muda, para remaja, mereka bermain judi online itu di warung-warung kopi ya, sampai tengah malam. Ini saya melihat sendiri ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalau mau diberantas bener-bener. Warung-warung yang membuka, warung-warung yang bukanya sampai tengah malam kemudian rame-rame orang nongkrong, itu diperiksa semua. Kebiasaannya mereka main judi online-nya di warung tersebut. Dan yang lebih aneh lagi yang membuat saya heran, kok tiba-tiba menteri yang bertugas di pemerintahan akan memberikan bantuan kepada korban pemain judi online. Kok bisa-bisanya pemain judi dikatakan korban? Ini konsepnya kayak gimana ya? Orang main judi itu kok dibilang korban? Harusnya pemerintah lebih tegas memberantas situs-situs judi online. Dan barang siapa yang mempromosikan judi online harus segera ditindak tegas. Kemarin kan banyak juga influencer top ya kan, yang mempromosikan judi online. Harusnya itu juga ditangkap dan diadili. Jangan sampai judi online ini dipromosikan. Ini sangat bahaya dampaknya. Jadi mudah-mudahan ada inisiatif lah yang lebih cerdas gitu loh. Bukan memberikan bantuan kepada korban judi online. Ini konsepnya gimana gitu loh. Saya sebagai warga biasa saja sampai bingung nih. Masa iya kok bisa-bisanya seorang menteri memberikan statement kalau pemain judi online itu korban dan akan diberi bantuan. Ini kok tentu saja netizen juga nggak mau terima, ya kan? Netizen sampai marah-marah seperti ini loh. Langsung kita simak videonya bersama-sama.
Udah baca berita ini belum? Jadi pemerintah itu lagi mempertimbangkan kalau korban judi online itu bakal masuk ke data penerima bansos. Jadi Kemenko PMK bilang banyak yang menjadi miskin, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Mohon maaf, tanggung jawab gimana ya Pak? Dia yang main judi, kenapa kita yang bertanggung jawab gitu? Penjudi yang jadi miskin, ya udah biarin aja, itu konsekuensinya. Dia tahu begitu dia depo, dia tuh tahu pilihannya tuh kalau nggak win ya lose. Enak banget dong kalau misalnya lo jadi pemain judi nih, lo depo, ya udah kalau nggak lo menang, terus kalaupun lo kalah, misalnya lo jadi miskin, lo dapet bansos, jadi kayak win-win aja gitu. Enak ya. Berarti kalau kayak gini apakah judi online jadi legal gitu? Gue agak-agak bingung dengan pikiran pemerintah ya, bukannya fokus untuk memberantas judi online, tapi malah penjudi-penjudi ini yang Itu diberikan bantuan sosial gitu. Kocak anjir. Terus kalau bansosnya bentuknya tunai, yang ada dipakai buat depo Pak, bukan buat bayarin anak-anaknya sekolah, bukan buat mereka beli makanan. Coba deh, ini pemerintah kalau misalnya bikin kebijakan tuh, lu riset dulu kek, dikaji dulu kek. Gimana sih mereka tuh sistem bikin kebijakannya tuh aneh anjir. Kalau menurut kalian tentang ini gimana? Coba deh komen. Korban judul dimasukin ke daftar penerima bansos. Kenapa nggak akar masalahnya yang diputus, Pak? Ya teman-teman, di tengah maraknya judul meresahkan, langkah Menteri Koordinator PMK, Pak Muhadjir Effendi, bakal masukin korban judul ke dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini jelas teman-teman, memicu diskusi yang beragam. Usulan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan prioritas dalam penyaluran bantuan sosial itu arahnya mau kemana? Apakah benar korban judul layak menjadi prioritas penerima bansos? Jelas teman-teman, sebagian masyarakat mungkin berpendapat bahwa bantuan tersebut seharusnya dialokasikan untuk mereka yang miskin akibat faktor di luar kendali mereka gitu loh, seperti bencana alam atau kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena pilihan hidup yang merugikan dirinya sendiri alias judul itu. Betul Mas. Kemudian kalau kita bicara tentang tanggung jawab sosial atau pelarian dari akar masalah semua ini itu kemana? Ya dengan mengusulkan korban judul sebagai penerima bansos, apakah ini merupakan upaya nyata untuk menangani dampak sosial dari judul, atau sekedar solusi cepat aja, pengennya yang ya gampang-gampang aja lah supaya menyelesaikan masalah utama. Tapi poinnya Pak, ini nggak menyelesaikan masalah utama. Lalu bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa bantuan sosial itu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan? Apakah ada mekanisme tertentu yang adil dan transparan untuk memverifikasi dan memvalidasi status korban judul ini? Nah, di sini misalkan kita bagi seperti pencegahan versus pengobatan. Seharusnya fokus utama itu adalah pencegahan judul itu sendiri, bukan hanya menangani dampaknya. Apakah langkah ini cukup efektif untuk mencegah judul, atau hanya solusi jangka pendek alias mengobati gejala tanpa menyentuh penyebabnya? Kita bukan menyalahkan korban, tetapi juga untuk mempertanyakan kebijakan yang mungkin tidak menyelesaikan masalah secara fundamental, Pak. Kita harus mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan juga poinnya. Ya jelas, karena untuk mengatasi masalah judul ini dan dampak sosial itu banyak cabang-cabang dan akarnya. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat dulu, komen deh. Kabar gembira bagi Kang Judi, sekarang pemerintah akan memberikan bantuan jika kalian jatuh miskin gara-gara judi. Jadi jangan takut depo, kesempatan menang itu akan selalu ada. Teruslah mencoba sampai kamu miskin lagi. Ya, kebijakan aneh kembali dibuat oleh Menko PMK yang akan memasukkan penjudi sebagai penerima bantuan sosial. Terminologinya diubah menjadi korban judi online. Katanya sih korban judi online ini termasuk dalam klaster masyarakat miskin baru, sehingga patut untuk dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial. Keren sih kebijakannya, sampai-sampai harus mencari kelas baru. Apa jangan-jangan uang negara udah kelebihan ya? Tapi disebut kelebihan juga enggak deh. Toh banyak masyarakat tidak mampu yang terlantar di jalan, kemudian gedung sekolah yang tidak diperhatikan. Betul. Bahkan banyak masyarakat yang bukan penjudi harus menahan lapar. Gini loh Pak, judi itu pilihan. Apakah mereka akan depo atau tidak, mereka udah paham konsekuensinya. Kalau tidak rungkat ya gila. Menjadi aneh ketika Bapak justru mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Yang harus diberantas adalah medium online-nya pada aspek penyadarannya. Bukan justru menambah modal penjudi untuk depo lagi. Ini nggak suzon ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah penjudi memang harus diberi bantuan? Atau justru pemerintah yang cari-cari jalan menghabiskan anggaran? Tetap
pakai adab. Ada resiko dana bansos itu akan didepoin lagi. Luar biasa memang Konoha ini ya. Ada usulan dari seorang menteri Konoha dan disetujui oleh menteri lainnya bahwa orang yang kalah judi akan diberikan bansos. Wow, luar biasa. Ini cemerlang sekali idenya, jenius sekali. Kalau memang seorang pelaku judi online diberikan bansos, itu sama saja seperti membenarkan orang itu untuk bermain judi. Dan berjudi itu melanggar hukum KUHP 303. Jelas-jelas ada ancaman pidana 4 tahun, denda 10 juta. Penjudi itu miskin akibat kesalahannya sendiri. Betul. Saya tidak setuju penjudi itu dikatakan korban. Penjudi itu adalah pelaku. Kalau kalah dia akan berpikir ya kan nanti gue juga dapat dana bansos. Ada resiko dana bansos itu akan didepoin lagi. Ada kecenderungan orang ini akan mengandalkan bantuan tersebut dan akan melakukan berbagai cara manipulasi data dan lain sebagainya untuk mendapatkan bansos lagi ketika dia kalah judi. Kemudian apa bukti atau validasinya sehingga seseorang itu berhak menerima bansos? Dan sepertinya lebih baik kita fokus untuk pemberantasan daripada mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang rasanya itu menurut saya ini sangat amat konyol. Kalau memang mau kasih bansos, masih banyak rakyat miskin lain yang mungkin miskin karena menerima ketidakadilan dan sebab-sebab lainnya. Tapi ya bukan karena main judi. Bapak Ibu yang terhormat, sampai bulan Juni ini sudah berapa triliun uang negara yang hilang akibat judi online. Ini sekarang mau ditambahin lagi budgetnya buat bansos untuk menanggung kekalahan orang yang kalah judi online. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Korban judi online bisa menerima bantuan sosial dari negara sepanjang terdata masuk dalam kategori masyarakat miskin. Judi online mendapat bansos. Aduh. Itu orang yang judi online, korban judi online, itu semua HP-nya bagus-bagus. HP-nya mumpuni. Kalau udah HP-nya mumpuni, nggak bisa buka website, gitu. Nggak bisa main judi online. Satu, kuotanya juga kuat. Wifi-nya juga lancar. Kok mendapat bantuan? Yang mendapat bantuan itu yang kena bencana alam, gunung meletus, banjir, erupsi, lahar dingin, atau nenek-nenek yang di kampung-kampung yang tidak terdata, data tidak ada itu loh. Dapat bantuan, didata ulang. Kok jadi online? Nanti mendapat bantuan bansos untuk top up, untuk deposit. Ya akhirnya negara menciptakan perjudian atau mendukung pertumbuhan perjudian di Indonesia. Ada kabar bagus nih buat para penjudi online yang suka depo-depo tuh. Jadi begini Bang, pemerintah akan memberikan bansos kepada korban-korban judi online. Jangan-jangan nih negara duitnya udah kelebihan nih. Udah kebanyakan duit ya. Masa korban judi online mau dikasih bansos? Sedangkan masih banyak masyarakat yang bener. Masih banyak yang bener Pak, yang masih butuh bansos. Masa korban judi online dapat bansos? Bagaimana sih Pak ngitung-ngitungnya? Aduh. Apa enggak bandarnya aja Pak dibelantas? Biar habis. Kalau pongkolnya kagak ditebang mah Pak, kagak diangkat, lah kagak bakal habis-habis Pak. Depo terus. Nah terus kalau dikasih bansos berupa uang, ntar depo lagi dia. Bagaimana sih Pak? Kalau dilihat negara tetangga, ini pasti negara tetangga tertawa ya. Kok aneh? Judi online dikasih bantuan. Korban katanya. Padahal kalau sudah main judi itu inisiatif dari dirinya sendiri. Dan dia tahu kalau kerugiannya seperti apa. Kok bisa-bisanya pemerintah mengatakan korban judi online? Kayak malah mendukung. Padahal untuk memberikan bantuan itu bukan pada para pelaku judi online ya. Bantuan itu harus disasarkan kepada orang-orang yang mengangkat ekonomi negara. Seperti pengusaha-pengusaha kecil
itu dikasih bantuan. Terus kemudian kalau memberikan bantuan, cari saja orang-orang di kampung yang tidak mampu, itu banyak sekali. Bantuan berikan kepada para petani, karena petani adalah merupakan salah satu pahlawan ketahanan pangan. Itu baru betul. Kok tiba-tiba pemerintah akan memberikan korban bantuan kepada pemain judi online? Ini kok ya ngakak ya dengernya. Saya dengar sendiri mau ketawa. Kok sekelas menteri sampai berucap seperti itu? Aneh-aneh memang. Ya, itulah Konoha. Kalau tidak seperti itu, tidak Konoha mungkin ya. Apakah uangnya terlalu berlebih-lebih? Apakah uangnya terlalu banyak? Aduh. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita sebagai masyarakat jangan sampai melakukan tindakan judi. Mau online, mau offline. Karena judi itu merugikan diri kita sendiri. Lebih-lebih untuk yang beragama Islam, judi itu kan dilarang di dalam agama kita, ya kan? Stop berjudi. Kata Pak Jokowi, duitnya ditabung saja loh daripada berjudi, ya kan? Dan tentunya judi online ini merugikan negara, bahkan sampai ratusan triliun. Ngeri nggak? Udahlah di zaman sekarang cari kerja susah, kok kalian tambah main judi? Lebih baik dibuat untuk modal usaha kerja, biar menciptakan lapangan kerja, biar ekonomi semakin tumbuh. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan nggak ada video yang aneh-aneh lagi dari negara Konoha. Aduh, heran sih, heran. Kadang-kadang saya mau ketawa sendiri ya melihat berita-berita yang aneh-aneh dan program-program yang nggak masuk di akal. Oke, cukup sekian. Itulah komentar daripada netizen terkait judi online yang akan diberikan bantuan kepada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.